Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia secara virtual. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Suharso Monoarfa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang tadi telah mewakili Menteri Dalam Negeri, staf ahli Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapeda, Saudara Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, para bupati dan wali kota seluruh Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan organisasi perangkat daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta hadirin yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya mohon maaf, semestinya saya hadir di sana, tetapi ada kendala teknis. Mudah-mudahan saya akan hadir di sana pada siang nanti di Samarinda untuk satu tugas dari Bapak Presiden. Jadi kami harus memastikan. Jadi saya nanti akan ada di Samarinda, Balikpapan, dan kemudian di PPU. Saya mohon maaf Pak Gubernur, hari ini saya agak terlambat tiba di Samarinda. Marilah kita sekali lagi menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk acara ini. Dan dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa hal pokok terkait dengan rencana kerja pemerintah tahun 2022, kemudian gagasan mengenai pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian apa yang telah disepakati sejak pra-Rakor dan hingga Rakor Tek Renbang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui staf ahli. Saya mulai saja. Sesungguhnya kita pada 100 tahun Indonesia merdeka punya tujuan, punya sasaran untuk menjadi negara yang setidak-tidaknya diukur dari total GDP menjadi negara kelima terbesar di dunia pada 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka itu seperti apa? Itu sudah kita rancang dan ukurannya apa, skalanya apa, di mana kita untuk membandingkan keadaan kita hari ini dan hingga tahun 2045 dan untuk membandingkan kita, positioning kita terhadap negara lain. Itu menjadi penting. Nah, di dalam trajektori ini kalau kita lihat bahwa mudah-mudahan pada tahun 2045 kita bisa mencapai PDB per kapita itu sekitar 23.000 dolar per kapita, dan peranan dari kawasan timur naik menjadi 25%. Lalu yang paling penting adalah kita keluar dari middle income trap. Keluar dari middle income trap ini penting sekali pada tahun 2036. Jadi trajektori ini diambil dari angka tahun 2015 sebelum pandemi. Sekali lagi sebelum pandemi. Dan middle income trap ini sekarang hari ini kita sesungguhnya kembali lagi ke posisi lower middle income. Pada tahun 2020 awal sebelum kejadian pandemi itu kita sudah masuk di upper middle income, yaitu kalau kita lihat sudah sekitar 4.000-an lebih, 4.200-an. Tetapi kemudian karena pandemi, nanti saya jelaskan setelah ini, itu kita kembali turun. Sehingga trajektori tidak seperti ini. Ini adalah cita-cita kita untuk menjadi kerangka berpikir kita bagi Indonesia dan kemudian menjadi bagi seluruh
pimpinan daerah di Indonesia. Next. Nah, tetapi seperti saya sampaikan bahwa ternyata kita menghadapi COVID-19 dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi minus 2,1. Dan kita sekarang sedang berusaha pada tahun 2021 mudah-mudahan kita bisa menyentuh 5%. Dan kemudian kita ingin memperbaiki trajektori itu sedemikian rupa agar kembali untuk mencapai cita-cita tadi menjadi negara kelima di dunia dalam hal total GDP yang kira-kira pada tahun itu sekitar 7 triliun US dollar. Dan hari ini kita masih sekitar 1 triliun US dollar. Jadi kenaikannya itu sebenarnya eksponensial. Nah, kenapa itu terjadi adalah karena kita lihat di kiri bawah itu, pertama ada beberapa jendela di sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita lihat kita mengalami penurunan sebagaimana minus 2,1 tadi. Kemudian kita mencoba untuk melakukan pemulihan, yaitu dengan jumlah kasus yang harus menurun, adaptasi terhadap kehidupan baru, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mendagri, dan kemudian pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Nah, tetapi kalau kita biasa-biasa saja, maka kita akan pakai di grafik merah itu, dan di grafik merah itu tentu akan lama sekali. Dan kalau kita lihat proyeksi itu kira-kira seperti yang di kanan atas, di mana pertumbuhannya kalau cuma tetap 5%, maka kita justru pada tahun 2045 itu pun belum melepaskan diri atau belum lulus atau belum graduasi dari middle income trap. Maka diperlukan pertumbuhan 6%. Tetapi 6% itu pun hanya mengantarkan negara ini pada tahun 2044, kaki 2045, lepas dari middle income trap. Padahal tadinya kita ingin 23.000 US dollar. Nah, kalau untuk mencapai 23.000 US dollar per kapita, itu kita harus dengan trajektori yang pertumbuhannya jauh di atas itu. Nah, kita berharap pada tahun 2022 ini menjadi kunci kita, dan untuk itu kita ingin melakukan transformasi ekonomi. Dan transformasi ekonomi ini yang harus kita lakukan agar trajektorinya seperti di atas 5%, di atas 6%, dan seperti kalau di grafik kiri bawah itu di garis titik-titik itu. Next, dan untuk itulah maka bagaimana kita atasi, tadi juga sudah disampaikan, tahun 2022 sebagai basis baru kita memilih tema RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 10 fokus, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mendagri. Next. Nah, ini kita lihat kalau wilayah ekonomi Indonesia per daerah, dan kita lihat Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur memang paling banyak di sektor pertambangan, kemudian industri pengolahan sudah ada, kemudian real estate beberapa, tetapi yang ingin saya lihatkan di sini adalah di pertaniannya itu relatif kecil, dan ini sudah menunjukkan bahwa Kaltim sudah menuju kepada tersier dan ini tanda yang baik sesungguhnya, meskipun tetap pangsa di sektor pertanian sendiri juga tetap penting. Next, nah, ini kita bisa lihat misalnya dalam PDRB per kapita provinsi. Nah, PDRB hitung dengan rupiah seperti ini, dan pada basis tahun 2019, sesungguhnya ada 8 provinsi yang dengan PDRB per kapita sudah di atas 59,1 juta. Artinya sudah di atas
sudah lewat dari sudah masuk di upper middle income. Tadinya kan kita ingin upper middle income seperti rata-rata nasional. Dan kalau kita lihat di sini secara rinci mungkin kita lebih bagus kita lihat dalam US dollar. Next. Nah, di dalam US dollar ini lihat di sini bahwa Kalimantan Timur itu sudah masuk sedikit lagi itu lepas dari middle income trap. Ya. Sebenarnya kalau dengan hitungan GNI itu sudah masuk di sudah di high economy sebentar lagi. Jadi sudah lewat dari middle income. Ini harus disyukuri oleh Kalimantan Timur. Sekarang yang DRB per kapita yang sudah di atas middle income. Jadi middle income itu ada lower middle income. Rata-rata nasional sekarang masih kembali ke lower middle income di bawah 4.000. Dan kemudian sekarang hanya ada 5 provinsi yang masuk upper middle income. Kita lihat di sini, Papua Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan, dan Jakarta. Dan kalau kita hitung dengan 12.400, sebenarnya Kalimantan Timur itu sudah masuk di high economy. Ya. Jauh bersama Jakarta, meninggalkan daerah-daerah lain. Ini harusnya diikuti dengan misalnya perubahan dari ini tadi kan kita hitung PDRB per kapita dan tingkat harapan hidup juga sudah membaik di Kalimantan Timur, sudah 74 tahun kira-kira seperti itu. Kemudian PDRB per kapitanya sudah 12.400 US dollar. Nah, next. Nah, kalau kita lihat di sini, maka bagaimana Kalimantan bisa memberikan kontribusi terhadap nasional dan dengan basis yang baru tahun 2022. Nah, salah satunya strategi pertumbuhannya adalah IKN, Ibu Kota Negara, mudah-mudahan bisa segera direalisasi. Kemudian meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis, kemudian komoditas unggulan, sawit, karet, dan seterusnya, sentra produksi food estate untuk seluruh Kalimantan, dan kemudian lain sebagainya. Kemudian yang paling penting di sini dan senantiasa menjadi kritik dunia terhadap Kalimantan, dan artinya kritik dunia terhadap Indonesia adalah peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dan ketika isu pembangunan kota itu diletakkan di Kalimantan Timur, ini yang kontroversial, dan itu yang senantiasa kami coba menjawab dan menjelaskan kepada dunia internasional, bahkan juga para cerdik-cendekia di dalam negeri. Next. Dan inilah kalau kita lihat ke depan di Kalimantan Timur, ini posisinya dengan ada kehadiran Ibu Kota Negara, ada Samarinda, dan kemudian Balikpapan. Jadi ketiga kota ini harusnya bertumbuh berbarengan, naik, dan alhamdulillah kenapa juga pilihannya di Kalimantan Timur kemarin, itu karena sudah lewat dari middle income trap, dan kemudian tinggal kualitas dari penghasilan itu dan perbaikan dari jenis-jenis pekerjaan. Kita berharap ke depan Samarinda itu kira-kira akan menjadi the heart dari Kalimantan Timur, yang pusat historis Kalimantan Timur dengan sektor energi berkelanjutan, kemudian akan menjadi percontohan tambang batu bara yang sustainable. Kemudian yang paling penting ini adalah basis manufaktur baru untuk energi terbarukan. Jadi beragam industri-industri yang dengan basis energi terbarukan menjadi penting. Kenapa? Karena inilah yang layak ekspor pada mulai tahun 2030, karena hanya produk-produk yang dihasilkan dengan blue energy, green economy itu yang akan diterima
di berbagai negara di Eropa. Bahkan tahun 2050 itu sudah dicanangkan untuk zero terhadap seluruh polusi di dunia. Kemudian, jadi kalau zero emission itu bisa dicapai juga di Kalimantan Timur, itu menjadi penting. Jadi zero emission. Kemudian di tengah pusat pemerintahan IKN itu inovasi hijau, pusat inovasi talenta manufaktur berteknologi tinggi dan bersih, kemudian basis wisata MICE, dan kemudian di Balikpapan itu adalah basis otot, kita menyebutkan begitu. Jadi ada nerve, kemudian ada heart, ya, kemudian ototnya itu adalah petrochemical karena basis dari SDA yang kita tingkatkan tingkat produktivitasnya untuk menjadi petrochemical kompleks yang terbesar di Indonesia dan mudah-mudahan menjadi terbesar di dunia. Kemudian tentu diperlukan seluruh supporting dan kompleksitas dari industri manufaktur yang nanti di Samarinda dan kemudian di Balikpapan itu menjadi penting karena backward linkage-nya itu akan terbuka dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah rancangan Indonesia sentris itu. Nah, pada saat yang sama tentu Kalimantan Timur juga harus mempertahankan menjadi paru-paru dunia, pertanian hulu, dan pusat wisata alam. Next. Ini adalah major project di Provinsi Kalimantan Timur, dan saya kira tadi juga sebagian sudah disampaikan. Ini beberapa hal yang sudah dimasukkan di dalam RKP 2022. Kemudian, next. Dan ini urgensi dari kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dalam rencana kerja pemerintah untuk mendukung major project, beberapa peraturan pemerintah, kemudian kerangka regulasi, dan sebagainya. Next. Kemudian ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mendagri mengenai rancangan awal indikator makroekonomi Provinsi Kalimantan Timur sebagai hasil dari pembahasan dari tingkat sebelumnya, dan ini yang akan dibahas. Sebenarnya saya hanya mengkritik saja kenapa daerah hanya menempatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di 3,5 pada tahun 2022. Sebenarnya kalau bisa itu harus di atas 3,5 karena PDRB per kapita yang tinggi dan jangan berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi itu hanya didorong oleh APBD, sama sekali itu keliru. Ya, jadi kita ingin tingkat pertumbuhan yang lebih. Nah, kemiskinannya baik sekali diturunkan dan kemudian juga tingkat pengangguran terbuka ini lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka nasional. Next, sandingan ini. Isu strategis di Provinsi Kalimantan Timur dan fokus pembangunan RKP, jadi isu strategis di daerah, mulai dari diversifikasi sektor usaha hingga pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kemudian fokus di RKP itu mulai dari industri sampai reformasi pendidikan dan keterampilan. Nah, di dalam fokus RKP yang belum termuat, kalau kita lihat di sini adalah pembangunan rendah karbon, transformasi digital, dan ketahanan pangan. Nah, padahal ketiga isu ini erat kaitannya dengan kehadiran ibu kota negara nanti di Kalimantan Timur. Jadi ini hendaknya menjadi perhatian pimpinan daerah di Kalimantan Timur. Sekali lagi, dalam rangka untuk zero emission. Itu ada skenario-skenario yang ingin kita capai. Kalau skenarionya pada tahun 2070 misalnya, kita zero emission, itu kira-kira top dari gas rumah kaca itu hanya akan terjadi pada tahun 2030-an. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kita ingin sebenarnya lebih cepat dari 2070, tapi 2050 misalnya, atau 2045. Sehingga seharusnya efek gas rumah kaca yang paling tinggi itu bisa dicapai hanya dalam 2-3 tahun ke depan ini.
setelah itu harus turun gitu. Nah, ini yang penting bagi Kalimantan Timur. Isu ini penting Kalimantan Timur, apalagi dengan ada kehadiran ibu kota negara yang akan datang. Next. Nah, rekomendasi prioritas daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur, ini beberapa hal: diversifikasi sektor usaha, perluasan kesempatan kerja, termasuk peningkatan kualitas tenaga kerja, dalam hal ini adalah upskilling dan reskilling, kemudian peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan, dalam hal ini karena banyak sekolah dengan cara daring, melakukan pengendalian banjir, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perluasan cakupan perlindungan sosial, dan dengan satu yang penting dalam hal pelindungan cakupan ini adalah orang-orang yang tepat yang memperoleh, dan kita bisa melakukan penyaringan, filterisasi yang sedemikian rupa. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, dan sekarang sedang dilangsungkan. Kemudian peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Next. Nah, tantangan terkini kalau kita lihat dari 8 tadi yang direkomendasikan untuk untuk Kalimantan Timur. Jadi dari isu 1 dan 2, sebagian besar industri bertumbuh pada komunitas berbasis SDA yang belum terdiversifikasi, ya, dan kesempatan kerja yang belum optimal. Jadi 1 dan 2 itu sesungguhnya sektor unggulan. Ini yang harus dikerjakan. Sebenarnya ini bukan memerlukan APBD, Pak Gubernur dan para bupati, wali kota, memerlukan kebijakan saja. Sekali lagi hanya memerlukan kebijakan. Kemudian kawasan strategis ini untuk isu nomor 4 dan 8, itu yang penting adalah masih adanya pencemaran dan kerusakan. Ini sekali lagi ini juga kecuali nomor 4 memang di nomor 8 itu juga adalah dengan policy tools, policy instrument. Kemudian sumber daya manusia, jangkauan untuk nomor 6 dan 7 dan 3 dan 5, ini dalam rangka upskilling dan reskilling. Next. Persebaran usulan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang prospektif untuk masuk dalam RKP, ini antara lain ya, usulan daerah sebagaimana yang di atas, dan kemudian prioritas nasional, masuk di prioritas nasional 1, PN3 dan PN4. Ini penyebarannya. Next. Kemudian itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon saya akan ke bandara ini dalam rangka untuk terbang ke Samarinda dan bermalam di PPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.